اهدنا الصراط المستقيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada malam hari ini dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kita dapat melanjutkan kajian kita dalam pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Dan pada malam hari ini kita akan menyinggung seputar pembahasan As-Sawadul A'zam, kelompok yang sangat besar, mereka yang berada di atas jalan kebenaran. Iya, ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Al-Imam Al-Barbahari rahimahullahu ta'ala menyatakan di dalam kitabnya, wa'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, anna dina innama ja'a min qibalillahi tabaraka wa ta'ala, bahwasanya agama ini hanyalah datang dari Allah tabaraka wa ta'ala. Lam yudha' ala uqulir rijal, bukan berdasarkan akal, fikiran manusia, wa araihim, atau hasil pola pikir mereka, wa ilmuhu indallahi wa inda rasulihi sallallahu alaihi wasallam, dan ilmunya bersumber dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fala tattabi' syai'an bihawaka, maka jangan pernah kamu mengikuti sesuatu dari agama ini dengan hawa nafsumu. Fatamruku minad din, sehingga engkau bisa terlepas dari agama. Fatakhruja minal Islam, lalu akhirnya kamu akan keluar dari Islam. Fa innahu la hujjata laka, karena sesungguhnya tidak ada hujjah bagimu. Faqad bayyana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ummatihi sunnata wa awdahaha li ashabihi wa humul jamaah, karena sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan kepada umatnya sunnah dan menerangkan kepada para sahabatnya yang mereka itu adalah al-jamaah, wa humus sawadul a'zam, dan mereka itu juga adalah as-sawadul a'zam, kelompok yang sangat besar. Was-sawadul a'zam al-haqqu wa ahluhu, sementara as-sawadul a'zam artinya adalah kebenaran dan para pengusung kebenaran itu. Faman khalafa ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in min amrid din faqad kafar, maka barang siapa yang menyelisihi para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sesuatu dari urusan agama, maka dia telah kafir. Iya. Maka ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum, agama kita dari keistimewaannya telah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menjaganya dengan menjaga Al-Qur'an dan hadis, sehingga tidak ada seorang pun yang bisa merubah agama ini. Selalu ada orang-orang yang berada di atas kebenaran. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an di surat Al-Hijr ayat yang ke-9, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Qur'an itu dan kami pula yang akan memberikan penjagaan kepadanya.
Maka Quran dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala ya dari penyimpangan orang-orang yang menyimpang. Orang-orang yang seenak perutnya menafsirkan Al-Qur'an itu. Ya. Maka Quran itu ditafsirkan sesuai dengan kaedah-kaedah yang ditetapkan oleh para ulama, bukan dengan hasil pikiran kita. Ya, karena sebagian orang pada hari ini lancang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan hawa nafsunya. Menurut saya Quran ini begini maunya, menurut hemat saya, menurut pikiran saya seperti ini Quran itu. Subhanallah ya, tanpa melihat tafsir para ulama. Ini kesesatan. Karena seseorang ya untuk memahami Quran, apalagi hanya sekedar mengandalkan terjemahan, itu belum bisa menafsirkan Quran. Karena Quran itu bahasa Arab yang paling tinggi. Orang yang paham bahasa Arab saja, kalau dia tidak menafsirkan Quran sesuai dengan kaidah para ulama, bisa tersesat. Itu yang paham bahasa Arab. Apalagi kalau tidak paham bahasa Arab. Iya. Makanya ulama menyebutkan memahami Quran ada kaidah-kaidahnya. Makanya para ulama menuliskan Quran itu ditafsirkan dengan Quran. Al-Imam Asy-Shinqiti rahimahullahu taala menulis kitab ya Adwaul Bayan fi tafsirul Quran bil Quran. Adwaul Bayan, penjelasan tafsir Quran dengan Quran juga. Jadi Quran itu ditafsirkan dengan Quran juga. Sepenggalan ayat ditafsirkan dengan penggalan ayat yang lainnya. Karena seperti itu terkadang Quran. Dan kalau tidak ada penjelasannya dalam Quran, maka turun berikutnya menjelaskan Quran dengan hadis Nabi. Karena sunnah Nabi, hadis Nabi mentafsirkan Al-Quran. Dan betapa banyak hadits-hadits itu menjelaskan maunya Al-Quran itu bagaimana. Maka perlu kita mempelajari hadis Nabi, karena dia yang menjelaskan Al-Quran. Makanya kata para ulama, Quran lebih butuh kepada sunnah ketimbang sunnah kepada Al-Quran. Karena sunnah yang menafsirkan Al-Quran. Dan kalau tidak ada di dalam sunnah, maka tafsirkan Quran dengan pemahaman para sahabat, akwal mereka, ucapan para sahabat Nabi. Ya, kemudian setelahnya para tabi'in, atba'ut tabi'in. Ya. Ini cara menafsirkan Quran itu. Baru setelahnya kita menafsirkan dengan bahasa Arab. Menafsirkannya dengan bahasa Arab yang kita ketahui. Jadi bukan semata dengan bahasa Arab. Ada kaidah-kaidah yang ditetapkan oleh para ulama. Sehingga tidak bisa manusia ya menafsirkan Al-Quran dengan hanya sekedar bermodalkan pemikirannya semata ya. Ini tidak diterima di dalam agama kita. Dan sebagaimana Allah menjaga Quran, Allah juga menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga tidak ada yang bisa menyusupkan hadits-hadits palsu, lemah, kecuali dijelaskan oleh para ulama kelemahannya, kepalsuannya. Sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala pernah berkata, andaikan ada seseorang yang berdusta atas nama Nabi dalam keadaan seorang diri di tengah lautan, niscaya kata Imam Syafi'i besoknya sudah ketahuan bahwa si fulan tadi malam berdusta atas nama Nabi sendirian di tengah lautan. Subhanallah, saking apa? Agama kita ini betul-betul terjaga. Makanya lihat coba para ulama itu ya, yang meneliti hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lihat hadis-hadis yang palsu. Ini bukan hadisnya Nabi. Ini hadis-hadis yang dhaif. Ini bukan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh disandarkan kepada Nabi. Sampai ya kata demi kata di dalam hadis itu kalau disisipkan yang bukan hadis Nabi, ketahuan para ulama. Ini disisipkan. Yang benar hadisnya sampai di sini saja. Adapun lafaz ini bukan sabdanya Nabi. Subhanallah, sampai seperti itu. Ya.
Makanya para ulama ahli hadis dimunculkan ya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjaga agama ini. Dan di setiap zaman ada orang-orang yang seperti ini. Nah, maka benarlah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di mana beliau mengatakan yahmilu hadal ilma min kulli khalafin uduluhu. Allah Subhanahu wa taala ya akan membangkitkan orang-orang yang berilmu, dan ilmu agama ini akan dipikul pada setiap generasinya oleh orang-orang adilnya ya, yang tugas mereka membersihkan agama ini dari penyimpangan orang-orang yang ekstrim dalam beragama, wantihalal mubtilin, dan dari kerancuan orang-orang yang batil, wa ta'wilal jahilin, dan dari takwil menyimpangnya orang-orang yang jahil ya. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan disebutkan oleh para ulama pada setiap abad itu akan ada seorang ulama mujaddid, pembaharu, yang mengembalikan kemurnian Islam ini, agama ini. Sehingga sama persis seperti apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran akan selalu ada. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq la yadurruhum man khalafahum wala man khadalahum hatta yatiya amrullahi wa hum kadzalik. Akan terus ada sekelompok umat ya, segolongan dari umatku yang mereka berdiri di atas kebenaran, tegak di atas al-haq, tidak membahayakan mereka orang yang menyelisihi mereka ya, orang yang mencemooh mereka, sampai datang keputusan Allah Subhanahu wa taala dan mereka tetap dalam keadaan demikian. Nah, maka ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka dengan ini ya, hujjah telah tegak ya, sehingga tidak ada jalan bagi kita kecuali mengikuti hujjah dan kebenaran itu. Dan kita cari hujjah dan kebenaran itu dari sumbernya, yaitu dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kebenaran adalah semua yang datang dari Allah dan yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, sekalipun pengikutnya atau orang yang berada di atasnya jumlahnya sedikit. Nah, karena urusan agama, perkara agama itu tauqifiyah, berhenti di atas dalil. Ada dalilnya kita kerjakan, tidak ada dalilnya maka jangan sama sekali kita mengerjakannya. Karena berarti kita telah jatuh di dalam perbuatan bid'ah di dalam urusan agama. Urusan agama itu diikat dengan dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ahlus sunnati wal jamaah memerangi yang namanya al-muhdatsat, perkara-perkara baru dan bid'ah-bid'ah di dalam urusan agama ya, karena itu sama sekali bertentangan dengan apa? Quran dan hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berarti lebih mendahulukan hawa nafsu ketimbang dalil. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang dari hal yang demikian. Allah berfirman, "Fala tattabi syai'an bihawaka." Atau disebutkan oleh penulis di sini, "Fala tattabi syai'an bihawaka." Jangan kau mengikuti sesuatu dari urusan agama dengan hawa nafsumu. Ya, akan tetapi justru hawa nafsulah yang harus tunduk kepada dalil-dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Itulah jalan keselamatan. Itulah jalan keselamatan. Orang yang berpaling dari mengikuti wahyu, dari mengikuti petunjuk, berarti secara otomatis dia mengikuti hawa nafsunya dan lebih mendahulukan hawa nafsunya. Dan ini dicela oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah berfirman, "Fa illam yastajibu laka
apabila mereka tidak menjawab seruan wahai Muhammad, fa'lam, maka ketahuilah, annama yattabi'una ahwa'aka, annama yattabi'una ahwa'ahum, bahwa mereka tidaklah mengikuti melainkan hawa nafsu mereka. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudam minallah, dan siapakah yang lebih tersesat dari orang yang memperturutkan hawa nafsunya tanpa petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yahdil qaumadz zalimin, sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang-orang yang zalim. Sangat banyak Allah Subhanahu wa taala mencela hawa nafsu di dalam Quran. Mengikuti hawa nafsu. Afara'aita manittakhadha ilahahu hawa. Sampai Allah bahasakan demikian. Bagaimana menurutmu wahai Muhammad, orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai ilahnya? Bagaimana dia menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, sebagai sesembahannya, tatkala dia lebih mendahulukan hawa nafsunya ketimbang dalil dari Al-Quran dan sunnah. Itu sama saja menyembah hawa nafsu. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, dan inilah para pelaku bid'ah, ya, yang memperturutkan hawa nafsunya dengan melakukan kebid'ahan di dalam urusan agama. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Juga Allah mengatakan, wala tattabi'il hawa, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, fayudillaka an sabilillah, sehingga engkau akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibnul Jauzi mengarang kitab khusus, judulnya Dhammul Hawa, tercelanya hawa nafsu, mengikuti hawa nafsu. Dan beliau sebutkan dalil-dalil terkait dengan masalah ini sangat banyak. Larangan mengikuti hawa nafsu, fahkum bainahum bima anzalallah wala tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haq. Kata Allah di dalam Quran, maka berhukumlah, putuskanlah hukum di antara manusia dengan apa yang Allah turunkan, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu mereka, ya, demi mengalahkan apa yang telah datang kepadamu dari kebenaran. Juga Allah mengatakan, tsumma ja'alnaka ala syari'atin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladziina la ya'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, kemudian kami menjadikan engkau berada di atas satu syariat dari urusan ini, maka ikutilah dia, dan jangan kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Lihat bagaimana Allah mencela hawa nafsu, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang seperti ini. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu banyak ditafsirkan oleh para ulama dengan bid'ah. Hawa nafsu sering ditafsirkan oleh para ulama dengan apa? Bid'ah yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dan Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yakunu hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Mengikuti apa yang aku bawa. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Makanya seseorang yang ingin berada di atas jalan kebenaran, maka buang hawa nafsu jauh-jauh dari dirinya tatkala menjalankan urusan agama. Agama itu bukan mengikuti hawa nafsu, tapi mengikuti dalil dari Al-Quran dan sunnah Nabi. Jangan mengikuti, perasaan saya lebih enak kayaknya begini ini, hawa nafsu saya mengatakan begini. Buang itu hawa nafsu, ikuti dalil, ikuti apa yang dijelaskan oleh para ulama dari dalil-dalil Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Maka apa yang datang dari syariat Islam, ya, maka itulah kebenaran yang kita diperintahkan untuk mengikutinya. Dan menyelisihinya, ya, maka itu adalah kesesatan. Ikuti kebenaran walaupun sedikit orang yang berada di atas kebenaran itu. Nah, walaupun sedikit orang yang berada di atas kebenaran itu, sungguh-sungguhlah memegang kebenaran itu, walaupun harus menanggung resiko yang berat.
Karena sesungguhnya orang yang berada di atas kebenaran, jalannya tidak akan mulus, akan selalu ada rintangan, akan selalu ada gangguan. Dan bersabarlah dengan gangguan-gangguan itu. Sebagaimana dulu Nabi dan Rasul, mereka juga mendapatkan gangguan. Ya, sebagaimana dulu para ulama sampai di penjara. Imam Syafi'i di penjara, Imam Ahmad di penjara, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di penjara gara-gara mempertahankan kebenaran. Ya, bukan artinya kita mau keras-kerasan. Ya, tidak jamaah sekalian, tetapi mempertahankan kebenaran. Ya, seseorang berada di atas kebenaran dan dia bersabar di dalam kebenaran tersebut, ini dari perkara yang dituntut di dalam agama ini. Ini dari perkara yang dituntut di dalam urusan agama ini. Para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, makanya Nabi SAW, dan sangat sering kami ulang, ya, Rasul mengatakan bahwa orang yang berpegang teguh di atas jalan sunnah, jalan kebenaran, terkhusus di akhir zaman, kal qabid alal jamar, seperti orang yang memegang bara api. Yang kalau dia pegang kuat-kuat, mati bara apinya. Tidak dapat dia sunnah dan kebenaran itu. Kalau dia lepaskan, begitu juga lepas sunnah dari dirinya, maka dia terkadang harus menanggung derita, ya, dan penuh kesabaran di dalam menatapi kebenaran itu. Ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, as-sawadul a'zam, orang yang berada di atas as-sawadul a'zam, secara bahasa as-sawadul a'zam itu artinya hitam yang sangat besar. Itu secara bahasa. Ya. Disebutkan dalam hadis tentang 70.000 golongan yang masuk surga dan tanpa hisab, tanpa azab itu, Nabi mengatakan idrufi ali sawadun azim, diperlihatkan kepadaku sawadun azim, hitam yang besar. Menunjukkan apa? Banyaknya orang, banyaknya manusia. Nah, diambil dari sana as-sawadul a'zam. As-sawadul a'zam, kelompok yang sangat besar. Siapa mereka? Ahlul haq, orang yang berada di atas kebenaran, yang berpegang teguh dengan kebenaran. Nah, dan itulah pengertian sawadul a'zam. Jadi bukan terfokus dengan jumlahnya yang banyak, tidak. Tetapi jumlah yang banyak dilihat apakah dia berada di atas kebenaran ataukah tidak. Apakah dia mengikuti al-haq ataukah tidak. Nah, makanya orang yang berada di atas kebenaran, walaupun dia sedikit, dikatakan as-sawadul a'zam. Ya, bahkan walaupun dia hanya satu orang. Bahkan walaupun dia hanya satu orang. Makanya disebutkan, ya, dari Abu Nuaim, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dalam Al-Hilyah, bahwasanya ada seorang yang bertanya kepada Imam Ishaq bin Rahawai tentang as-sawadul a'zam. Siapa dia itu? Maka Ishaq bin Rahawai mengatakan as-sawadul a'zam adalah Muhammad bin Aslam At-Tusi. Satu orang aja beliau sebut, Muhammad bin Aslam At-Tusi. Kemudian wa ashabuhu, para pengikutnya, wa man tabi'ahu, dan yang mengikutinya. Ya. Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Ibnul Mubarak tentang as-sawadul a'zam. Ya Aba Abdurrahman, manis sawadul a'zam? Wahai Abu Abdurrahman, kunyahnya Abdullah bin Mubarak. Siapa itu as-sawadul a'zam? Kata beliau, Abu Hamzah As-Sukkari. Abu Hamzah As-Sukkari. Nah, dikatakan oleh Imam Ishaq bin Rahawai, itu di zamannya Abdullah bin Mubarak. Ketika itu as-sawadul a'zam adalah Abu Hamzah As-Sukkari. Nah, kalau di zaman kita, Muhammad bin Aslam At-Tusi dan orang yang mengikutinya. Kenapa seperti itu? Karena mereka menilai as-sawadul a'zam dari orangnya yang dia berada di atas kebenaran, bukan dari jumlahnya orang, bukan dari banyaknya orang. Nah, makanya Imam Ishaq bin Rahawai, ya, sahabatnya Imam Ahmad ini, ahli hadis besar. Nah, beliau mengatakan lau sa'alta al-juhal
Kalau kamu tanya orang jahil, manis sawadul a'zam, siapa itu as-sawadul a'zam? Laqalu jama'atun nas. Niscaya mereka mengatakan sawadul a'zam adalah kumpulan manusia yang paling banyak. Wala ya'lamuna annal jamaah alimun mutamassikun bi atharin nabi sallallahu alaihi wasallam wa tariqatih. Dia tidak tahu bahwasanya al-jamaah itu yang punya ilmu, berpegang teguh dengan asar Nabi dan jalannya Nabi SAW. Maka siapa faman kana ma'ahu wa tabi'ahu fahuwal jamaah, siapa yang bersamanya dan mengikuti jalannya Nabi SAW, maka dialah al-jamaah. Wa man khalafahu, dan siapa yang menyelisihinya fihi dalam hal tersebut, wa tarakal jamaah, dan meninggalkan jamaah. Tsumma qala Ishaq lam asma' aliman mundu 50 sanah a'lam min Muhammad bin Aslam. Aku tidak mendengar seorang yang berilmu semenjak 50 tahun yang lebih berilmu melebihi Muhammad bin Aslam At-Tusi. Nah, ini beliau ingin menggambarkan bahwasanya as-sawadul a'zam intinya adalah mereka yang berpegang di atas kebenaran tanpa melihat banyaknya jumlah manusia, tanpa melihat banyaknya mereka ataukah sedikitnya mereka. Tidak melihat kepada itu, tetapi dilihat kepada apakah mereka ini di atas kebenaran ataukah tidak. Ya, makanya disebutkan dari sebagian salaf, innamal jamaah ma wafaqa ta'atallahi wa in kunta wahdak. Sesungguhnya al-jamaah adalah yang mencocoki ketaatan kepada Allah walaupun kamu sendiri. Dan telah berlalu ucapannya Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haqqa wa in kunta wahdak. Jamaah itu adalah yang mencocoki kebenaran walaupun kamu seorang diri. Tapi kenapa kok disebut jamaah? Kenapa disebut sawadul a'zam? Yang secara bahasa memang artinya jamaah, kumpulan orang yang banyak. Kenapa begitu? Kata para ulama rahimahumullahu taala, memang ya, para jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dulu ya di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabat jumlah mereka besar. Nah, mereka inilah yang disebut as-sawadul a'zam. Yang menyimpang ketika itu sedikit. Di zaman sahabat Rasul sudah meninggal dunia, kebenaran masih tersebar. Yang menyimpang jumlah mereka masih sedikit. Jumlah mereka masih sedikit. Yang punya pemahaman khawarij, ya kan, keluar dari pemahaman sahabat, sedikit jumlah mereka. Makanya ulama membahasakan ikuti sawadul a'zam, ikuti jumlah yang besar. Siapa? Para sahabat Nabi dulu. Demikian pula di zaman tabi'in, kebenaran masih tersebar, sehingga manusia ketika itu mengikuti jalan kaum muslimin yang terbanyak. Yang menyimpang masih sedikit. Nah, yang menyimpang ini yang jangan diikuti. Dibahasakan ikuti sawadul a'zam, jumlah yang besar ketika itu, di zaman itu. Demikian pula di zaman atba'ut tabi'in, kebenaran masih juga tersebar. Nanti setelahnya, ya, di zaman-zaman berikutnya, setelah kurun mufaddalah ini, karena zaman yang diutamakan itu 3, zaman sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Setelahnya banyak terjadi penyimpangan. Barulah ketika itu, ya, orang yang berada di atas kesesatan, jumlah mereka semakin besar, jumlah mereka semakin banyak. Karena ilmu sudah semakin dilupakan, dan orang yang menyandang ilmu sudah satu persatu meninggal dunia. Ilmu semakin diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa disebut apa? As-sawadul a'zam. Inilah kenapa disebut orang yang berada di atas kebenaran itu ahlus sunnah wal jamaah. Wal jamaah kan kumpulan orang banyak. Tapi jangan sampai disalahpahami ukuran kebenaran yang banyak. Nah, kalau yang sesat itu banyak bagaimana? Apakah mau diikuti juga? Tentunya tidak. Makanya kita harus kembali kepada ukurannya. Nah, ada sebagian orang pada hari ini katanya, oh, as-sawadul a'zam itu jumlah terbanyak. Ya, sekarang ini kaum muslimin berada di atas akidah ini, ikuti mereka. Kenapa? Jumlahnya paling banyak. Nah, ini tidak paham sawadul a'zam ini. Tidak paham apa itu as-sawadul a'zam. Dikiranya ya kaum muslimin yang terbanyak itu diikuti. Nah, dia tidak tahu
Itu dulu di zaman sahabat mereka memang jumlah besar, sawadul a'zam, di zaman tabi'in, di zaman tabi'ut tabi'in. Tapi di zaman setelahnya terlalu banyak kesesatan yang terjadi. Nah, dan kalau seperti ini berlaku ayat yang kemarin kita bacakan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau mengikuti kebanyakan orang yang ada di muka bumi, niscaya mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya hadis-hadis yang menyinggung tentang as-sawadul a'zam, ya, Nabi sebutkan, alaikum bis-sawadil a'zam. Hendaknya kalian berada di atas as-sawadul a'zam, kelompok yang terbesar di zaman sahabat dulu. Iya. Ini jamaah sekalian, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, dalam lafaz lain disebutkan, inna ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Umat siapa yang dimaksud? Sahabat Nabi. Ya, sahabat Nabi, bukan umat secara umum. Sahabat Nabi tidak mungkin bersepakat di atas kesesatan. Iya. Fa idza ra'aitum ikhtilafan fa 'alaikum bisawadil a'zam. Apabila kalian melihat perselisihan, maka hendaknya kalian berada di atas as-sawadul a'zam, kelompok yang besar di zaman itu. Kalau di zaman sekarang kita artikan as-sawadul a'zam itu apa? Kelompok yang berada di atas kebenaran tanpa melihat jumlahnya sedikit atau banyak. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, terlebih ketika Nabi mengabarkan itu lebih jelas lagi, hadis iftiraqul ummah itu, ya kan? Hadis perpecahan umat. Umat Islam terbagi menjadi berapa golongan? 73. Yang masuk neraka 1 atau 72? 72. Sintani wasabauna finnar, 72 di dalam neraka, wa wahidatun fil jannah, 1 di dalam surga. Mau diikuti yang 72 itu masuk neraka itu. Ini ikhwan fillah. Makanya kalau as-sawadul a'zam diartikan jumlah yang besar, ikuti mereka di zaman sekarang ini kurang tepat. Itu secara bahasa memang betul. Tetapi setelah Nabi mengabarkan kesesatan yang sangat banyak, maka Nabi SAW, ya, para ulama menyebutkan ukuran kebenaran itu dari apa? Orang yang berada di atas Quran, sunnah dengan pemahaman para sahabat, walaupun jumlah mereka sedikit. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan mereka ini adalah, ya, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, ahlul haq, ahlus sunnati wal jamaah, yang mana sudah sering kami ingatkan juga bahwasanya as-sawadul a'zam, ya, ahlus sunnati wal jamaah, as-salafiyah, ya, at-taifatul mansurah, al-firqatun najiyah, mereka ini, ya, pensifatan yang disebutkan oleh Nabi, bukan suatu aliran atau sekte tertentu. Ini yang seperti disalahpahami oleh banyak orang. Salafi itu katanya aliran, sekte, kelompok juga, sehingga digandengkan aliran-aliran dalam Islam, termasuk di dalamnya salafi. Ini keliru ini. Kenapa? Karena salafi itu bukan aliran, bukan kelompok tertentu atau ormas organisasi tertentu yang punya pimpinan. Beda kan kalau organisasi lain ada pimpinannya, bahkan ada tahun dibentuknya, ya kan? Kalau Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah, siapa pemimpinnya? Nah, wallahi semenjak kita belajar agama, semenjak kita belajar mengenal dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak ada dari guru-guru kita menyebutkan, oh pimpinan kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang membuat aliran salafi itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tidak pernah kita dengar seperti itu. Hanya orang-orang saja yang memunculkan, oh ini mereka ini pelopornya ini Syekhul Ibnu Taimiyah katanya. Nah, oh ini pelopornya ini Muhammad bin Abdul Wahab ini katanya. Mereka itu ulama yang mendakwahkan Ahlus Sunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah. Tetapi pimpinan mereka bukan Ibnu Taimiyah, bukan Muhammad bin Abdul Wahab. Kalau mau dikatakan ada pemimpin mereka adalah Rasulullah dan para sahabatnya. Karena sudah ada semenjak itu.
Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan as-sawadul a'zam, orang-orang yang berada di atas jalan kebenaran. Nah, dan tentunya yang paling layak dimasukkan dalam as-sawadul a'zam adalah sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Itu yang paling pas karena mereka jumlahnya besar dan mereka di atas kebenaran. Nah, setelah itu as-sawadul a'zam adalah ahlul haq, yang berada dan mengikuti jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para atba'ut tabi'in, walaupun jumlah mereka sedikit. Ya. Atau mereka ini dikatakan as-sawadul a'zam dengan jumlah yang besar ketika mereka dikumpulkan. Walaupun mungkin di tiap daerah sedikit. Di daerah sini ini mereka ini. Di daerah yang ini mereka jumlahnya sekian. Di daerah sana sekian. Kalau dikumpulkan, banyak mereka. As-sawadul a'zam juga. Nah, seperti itu yang dipahami oleh para ulama rahimahumullahu taala. Para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Kemudian di sini beliau ingatkan terkait dengan ucapan dari Syekh, dari Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala, faman khalafa ashabi Rasulillah, siapa yang menyelisihi sahabat Rasulullah fi syai'in min amrid din, dalam sesuatu dari urusan agama, faqad kafar, maka dia telah kafir. Nah, ucapan ini jangan sampai disalahpahami. Ini ucapan ini berulang dari beliau, yang menyelisihi sahabat Rasulullah dalam urusan agama dia kafir. Apa maksud ucapan ini? Apakah kalau tidak ikut sahabat kafir orangnya? Nah, tidak seperti itu. Ada 3 penafsiran ucapan ini. Yang tidak mengikuti jalan sahabat hukumnya kafir, maksudnya ada 3 penafsiran. Yang pertama, ya, ucapan ini dibawakan untuk perkara yang khusus, yakni kalau mereka tidak mengikuti akidahnya para sahabat yang menjadi prinsip pokok di dalam agama, tidak boleh diselisihi, naam, bisa kafir, keluar dari Islam. Karena sudah menyelisihi perkara pokok prinsipil ini. Ya, misalnya Islam itu agama satu-satunya kebenaran, ya kan? Kalau dia mengatakan, enggak, ada juga agama di luar Islam yang benar, boleh diikuti, ini kafir, menyelisihi kesepakatan akidah yang sudah tertanam. Dan itu pembatal Islam. Ini tidak diragukan kekafirannya kalau dia menyelisih dalam perkara ini. Iya. Kalau dia menyelisih dalam perkara ini. Iya. Kemudian atau bisa dipahami juga bahwa maksud ucapan Syekh Imam Al-Barbahari, siapa yang menyelisih jalan sahabat maka dia kafir, maksudnya perbuatannya dengan menyelisihi amalannya para sahabat bisa mengantarkan dia sampai kepada kekufuran. Karena apa? Seseorang itu menyimpang, terus menyimpang, terus menyimpang, semakin larut di atas penyimpangannya, semakin besar penyimpangannya, nanti pada akhirnya bisa kafir, keluar dari Islam. Nauzubillahi min zalik. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Tatkala mereka berpaling, Allah semakin palingkan hati mereka. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada. Di dalam hati mereka terdapat penyakit, Allah tambah lagi penyakitnya. Jadi kalau orang semakin menyimpang, dibuat semakin larut dalam penyimpangannya, semakin besar, semakin besar. Kalau bukan taufik dari Allah, dia bisa sedikit demi sedikit, selangkah demi selangkah keluar dari agama Islam. Nauzubillahi min zalik. Ini penafsiran yang kedua. Atau penafsiran yang ketiga, maksud beliau kafir di sini yaitu kufur nikmat. Ya, yaitu kufur duna kufrin, kekafiran di bawah kekafiran, kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu maksudnya ucapan beliau ini. Karena Nabi terkadang menyebutkan kekafiran itu, ya, seperti sabda Nabi, sibabul muslim fusukun, mencela orang Islam adalah kefasikan, wa qitaluhu kufrun, membunuhnya, memeranginya adalah kekafiran. Apakah membunuh orang kafir? Hah? Tidak kan? Tidak sampai kafir kan orangnya kan? Kalau sekadar membunuh, ya, dosa besar, iya, tetapi apakah dia kafir? Tidak. Namun kenapa disebutkan kekafiran? Disebutkan kekafiran maksudnya kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Karena kekafiran itu ada 2. Ada kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, ada kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Disebut dengan kekafiran karena saking besarnya dosanya yang dia lakukan itu. Jelas ini? Ini ikhwani fiddin.
A'azani Allahu wa iyyakum. Sama seperti sabda Nabi, isnatani fin nasi huma bihim kufur. Ada dua yang ada pada manusia, kedua-duanya adalah kekafiran. Apa itu? Yang kekafiran itu kata Nabi, at-ta'nu fin nasab, mencela nasab, wan niyahah alal mayyit, dan yang kedua meratapi mayat. Ini dua-dua ini kekafiran kata Nabi. Mencela nasab, satunya apa? Meratapi mayat. Apakah maksud Nabi yang mencela nasab kafir keluar dari Islam? Tidak. Nabi juga sebut kafir. Tetapi maksudnya kekafiran yang dibawa kekafiran yang tidak mengeluarkan dari Islam. Itu maksudnya. Nah, ini para hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya dari sini kita bisa tahu bahwa besar urusannya kalau orang itu tidak mengikuti jalannya sahabat. Ya. Atau yang mengatakan, oh sudah, kita kan manusia, mereka juga manusia, nggak usah ikuti sahabat, beragama itu ikut Quran Sunnah aja, nggak usah ikut sahabat. Ini menyimpang yang seperti ini. Bagaimana caranya dia mau memahami agama sementara tidak mau mengikuti sahabat Nabi? Sementara agama ini datang dari jalurnya sahabat Nabi SAW. Secara otomatis mereka harus ikut sahabat, walaupun mungkin pengakuannya tidak ikut sahabat. Bagaimana caranya mau beragama tanpa mengikuti sahabat? Ya kan? Ini ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum, harus ikut jalannya sahabat. Nah, hadisnya Nabi diriwayatkan dari sahabat. Ya kan? Diriwayatkan dari sahabat. Kemudian muridnya sahabat, tabi'in, muridnya lagi atba'u tabi'in. Nah, ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Hanya terkadang manusia kurang paham. Ngikuti salaf itu bagaimana? Ngikuti sahabat itu bagaimana? Apakah ini menambah-nambah selain dari Quran dan hadis? Kan Nabi kan mengatakan apa? Taraktu fikum amroini. Aku tinggalkan dua saja, dua. Apa itu? Kitaballahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnah. Nabi hanya mengatakan dua kok. Kenapa menambah yang ketiga? Ikut salaf. Dari mana ini ikut salaf ini? Kita katakan di dalam hadis itu sebenarnya sudah ada isyarat dari Nabi untuk mengikuti sahabat. Kemudian hadis itu, dalil itu kita pahami bukan satu aja, masih banyak dalil yang lain. Maka kita memahami agama ini, kita perlu mengumpulkan dalil-dalil, bukan satu dalil kita pahami. Oh begini, sudah, tidak usah pakai dalil yang lain. Oh tidak begitu dalam beragama. Ya, beragama kita kumpulkan dalil-dalil. Nah, baru kita keluarkan hukumnya. Ini para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, demikian yang mungkin yang bisa kita pelajari pada pertemuan malam hari ini, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.